Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kesehatan dan keselamatan sehingga pada saat ini kita masih bisa bertemu dalam mata kuliah kajian partai politik dan opini publik. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik tentang sistem perwakilan, sistem pemilu, dan sistem partai politik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mencari suatu benang merah kaitan antara sistem perwakilan, sistem pemilu, dan sistem kepartaian di suatu negara. Saudara sekalian, kita akan mulai dari sistem perwakilan. Sistem perwakilan sejatinya adalah sebuah mekanisme yang mengatur bagaimana sikap, preferensi, pandangan, dan keinginan dari masyarakat dalam sebuah proses pengambilan kebijakan itu diberikan kepada sekelompok kecil orang yang mereka mengatasnamakan rakyat pemilih. Secara faktual, yang dimaksud dengan sistem perwakilan ini adalah sistem parlemen atau sistem perwakilan rakyat yang ada di suatu negara. Maka nanti kita akan menemukan dua model sistem perwakilan rakyat ini. Secara filosofis, kita bisa membagi pandangan terhadap perwakilan itu dalam dua perspektif. Yang pertama adalah mozaik. Artinya di sini, sistem perwakilan dipandang harus mampu mencerminkan heterogenitas masyarakat. Baik itu heterogenitas etnisitas, heterogenitas agama, kelompok sosial, dan sebagainya. Maka sistem perwakilan itu seperti mozaik yang berisi berbagai macam keberagaman yang ada di dalam suatu negara itu. Namun, ada pandangan yang kedua yang menginginkan, yang melihat sistem perwakilan itu sebagai principal agent. Adanya hubungan kontrakstual antara pemberi mandat dengan agennya atau anggota parlemennya. Dalam hal ini, anggota legislatif atau anggota parlemen itu mewakili kepentingan dari si pemegang mandat, yaitu rakyat. Nah, dalam hal ini hubungannya kemudian sangat diwarnai dengan adanya kesamaan kepentingan antara rakyat dengan yang dipilih menjadi anggota perwakilan mereka. Berbeda dengan mozaik, kalau dalam konteks mozaik, hubungan mereka lebih diwarnai oleh hubungan-hubungan yang sifatnya primordial. Namun dalam hubungan principal agent, hubungan ini lebih pada rasionalitas. Sekelompok masyarakat atau seorang masyarakat memilih wakilnya dengan dasar karena si wakil ini akan mampu memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, ketika nanti wakil rakyat tidak mampu lagi mengemban amanat yang diberikan oleh rakyat, maka si agent ini, si anggota perwakilan ini akan tidak dipilih lagi oleh rakyat. Sekali lagi, hubungan principal agent itu lebih rasionalitas yang dikedepankan, sementara mozaik itu lebih pada hubungan-hubungan yang sifatnya primordial, keanekaragaman etnisitas, suku, agama, dan sebagainya. Lalu, sistem kepartean. Apa yang dimaksud dengan sistem kepartean ini? Sistem kepartean adalah interaksi antara satu partai politik dengan partai politik lainnya dan juga hubungan antara partai politik dengan anggota seluruh sistem politik.
Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa membuat beberapa kategorisasi sistem kepartean di suatu negara. Ini berdasarkan pada jumlah partai politik yang ada di sebuah negara tersebut. Nah, yang pertama adalah the one party system. The one party system ini ada satu partai politik di sebuah negara yang dia menguasai semua kekuasaan di berbagai tingkat pemerintahan. Sebagai contoh adalah Partai Komunis Cina. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga mendapati suatu sistem kepartaian yang disebut dengan the dominant party system. Dalam hal ini sebenarnya ada banyak partai politik di sebuah negara, namun hanya ada satu partai yang selalu saja dia menang di dalam proses pemilihan umum. Kita di Indonesia di masa rezim Soeharto atau di masa rezim Orde Baru, kita mengalami sistem seperti ini, di mana sebenarnya ada 3 partai politik, namun hanya Golkar saja yang selalu menang di dalam proses kontestasi pemilu. Nah, inilah yang disebut dengan the dominant party system. Selanjutnya, kita juga menemukan adanya the two party system. Di sebuah negara itu ada 2 partai besar yang saling memenangkan dalam pemilu. Artinya tidak ada satupun yang dominan. 2 partai ini silih berganti untuk kemudian menjadi pemenang dalam pemilu. Ya, kita ambil contoh banyak sistem kepartian ini kita peroleh misalkan di Prancis, kemudian di Inggris, kemudian juga di Australia. Ya, di mana dan di Amerika Serikat, di mana 2 partai itu silih berganti memenangkan pemilu. Di Amerika Serikat misalkan Demokrat dengan Republik, di Inggris antara Partai Buruh dengan Partai Konservatif, di Australia antara Partai Buruh dengan Partai Liberal. Nah, ini adalah the two party system. Selanjutnya ada juga yang namanya the two plus party system. Ya. Nah, ini ada 2 partai politik besar yang dia silih berganti untuk memenangkan pemilu, tapi nanti suatu saat akan muncul partai kecil yang dia memiliki suara signifikan untuk mempengaruhi rivalitas antara 2 partai besar ini. Ya, ini jelas sekali kita lihat di Jerman, di mana 2 partai besar selalu bersaing, CDU dan CSU itu. Dan nanti akan muncul beberapa partai kecil, misalkan yang terakhir yang muncul sebagai yang ketiga yang signifikan yaitu partai AfD. Selanjutnya adalah partai kepartaian yang kita sebut dengan the multi-party system. Multi-party system ini ada banyak partai, lebih dari 2 partai, dan partai-partai ini memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu. Ya, untuk memenangkan pemilu. Nah, ini kita banyak jumpai misalkan di India, kemudian di Jepang, meskipun Jepang itu juga seringkali dikuasai oleh LDP ya. Di Indonesia mungkin sekarang ini bisa kita kategorikan dengan multi-party system ini. Yang ketiga, yang ingin kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah sistem pemilu. Ya, apa yang disebut dengan sistem pemilu ini? Sistem pemilu adalah sekumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Tadi pada awal kita bahas tentang bagaimana sistem perwakilan, kemudian partai politik. Sistem perwakilan membutuhkan sekelompok kecil orang yang nanti akan mendapatkan mandat dari rakyat. Sistem pemilu adalah mekanisme cara bagaimana rakyat bisa menentukan sekelompok kecil orang yang dipilih ini. Ya.
Nah, sementara untuk ikut dalam sistem pemilu ini, seorang wakil rakyat dia berafiliasi dengan partai politik. Nah, sistem pemilu sebenarnya bisa kita bedakan dalam dua tipe besar, yaitu yang disebut dengan proportional representation system dan plurality system atau sistem distrik. Nah, nanti kemudian mungkin ada juga yang kemudian memunculkan tipe yang ketiga, yaitu mix antara proportional representation system dengan plurality system atau sistem distrik. Tapi saudara-saudara, pada dasarnya ya dua sistem ini yang memiliki perbedaan yang sangat jelas. Ya. Nah, apa itu yang disebut dengan sistem proporsional? Sistem proporsional di sini prinsipnya adalah proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam suatu wilayah pemilihan itu akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh parpol itu. Artinya, di sebuah sistem proporsional itu nanti akan memunculkan lebih dari satu perwakilan rakyat. Karena nanti suara yang diperoleh oleh partai politik itu kemudian akan dikonversikan secara proporsional dengan jumlah kursi yang diperebutkan di suatu wilayah itu. Nah, bagaimana cara penghitungan suara untuk kemudian dikonversi menjadi kursi di parlemen? Nah, dalam konteks proporsional, langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu berapa jumlah kursi yang diperebutkan di sebuah distrik itu, di sebuah wilayah pemilihan. Ya, ambil contoh misalkan dalam konteks pemilihan DPRD Bantul misalkan. Nah, nanti oleh KPU Bantul itu kemudian diputuskan ada beberapa yang namanya distrik atau wilayah pemilihan. Ya. Taruhlah untuk di wilayah Kasihan sebagai sebuah wilayah pemilihan itu diperebutkan 3 kursi di DPRD tingkat Kabupaten Bantul. Nah, maka itulah yang disebut dengan distrik magnitude. Jadi di wilayah pemilihan Kasihan itu diperebutkan 3 kursi. Setelah distrik magnitude ditentukan, maka kita kemudian menentukan kuota. Kuota ini dihitung dengan V dibagi M-nya atau distrik magnitude-nya. V ini adalah suara sah dibagi dengan distrik magnitude-nya. Sebagai contoh, kalau di wilayah Kasihan itu ada 300 pemilih suara yang sah, maka 300 itu kemudian dibagi dengan 3 tadi. Ya, distrik magnitude-nya kan 3 tadi. Sehingga kuotanya adalah 100. Artinya apa kuota 100 ini? Kuota 100 itu adalah setiap partai politik atau kandidat yang mendapatkan 100 suara, maka dia berhak mendapatkan 1 kursi. Jadi kuota ini adalah harga 1 kursi. Ya. Atau kalau di Indonesia kemudian disebut sebagai bilangan pembagi pemilu. Nah, setelah kuota diperoleh, lalu dihitunglah distribusi kursi awal. Ya, yaitu T dibagi kuota tadi. T itu artinya suara sah yang diperoleh oleh suatu parpol atau oleh kandidat itu. Jadi misalkan kalau saya sebagai salah satu kandidat di wilayah Kasihan, kemudian saya memperoleh 105 suara. Nah, maka
saya akan mendapatkan pembagian kursi awal ini. Ya, karena T saya tadi adalah 105 dibagi dengan 100, maka saya mendapatkan 1 suara. Tapi beda dengan rival saya, yang dia hanya mendapatkan 80 suara. Maka dia tidak mendapatkan pembagian kursi di awal. Ya. Nah, dalam konteks penghitungan suara proporsional, nanti jumlah suara itu akan terus dibagi sampai benar-benar habis menjadi kursi yang 3 tadi. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan cara penghitungan suara dalam sistem proporsional. Sistem proporsional ini berbeda dengan sistem plurality atau sistem distrik. Nah, dalam sistem distrik atau plurality ini, wilayah pemilihan itu dibagi dalam beberapa distrik dan setiap distrik hanya muncul satu pemenang. Ya, jadi kalau tadi contohnya Bantul itu di Kasihan, ya ada distrik yang namanya Kasihan itu. Tadi kalau proporsional itu 3 wakilnya, 3 kursi. Tetapi kalau dalam konteks plurality, maka Kasihan itu hanya boleh diwakili oleh 1 orang, 1 kursi. Ya, inilah yang disebut dengan sistem plurality. Nah, ini kita tidak terapkan di dalam sistem pemilu di Indonesia. Kita masih menggunakan sistem proporsional. Nah, model plurality system ini ada 2, yang disebut dengan absolute majority dan dengan menggunakan simple majority. Gitu ya. Nah, absolute majority itu harus 50% plus 1, sementara simple majority itu first past the post. Artinya, siapapun yang nanti dia akan menduduki peringkat 1, tidak peduli dia mendapatkan 50% atau belum, yang penting dia nomor 1, the first one, dia akan mengalahkan yang lainnya. Dia akan kemudian menjadi wakil rakyat itu. Taruhlah di Kasihan itu ada 10 kandidat. Kemudian saya sebagai kandidat yang pertama memperoleh 37 suara. Nah, sementara kandidat lainnya itu yang kedua itu 35 misalkan, kemudian 30. Nah, maka sayalah yang kemudian menjadi wakil dari Kasihan itu. Jadi itu yang simple majority. Kalau absolute majority, 37 itu belum cukup. Karena belum 50% plus 1. Oleh karena itu, dalam absolute majority, kadang-kadang ada yang namanya second round. Jadi nanti 2 kandidat teratas di first round, di putaran pertama, itu kemudian akan maju dalam putaran kedua untuk memperebutkan kursi tadi. Jadi kalau sudah ada 2 wakil tertinggi kemudian masuk dalam second round, maka dipastikan hasil dari putaran kedua pemilu nanti akan menghasilkan absolute majority, 50% plus 1. Nah, ini cara plurality system. Sekali lagi, kalau dalam konteks Indonesia, dalam konteks pemilihan wakil rakyat di DPR itu tidak diterapkan. Tetapi kalau dalam pemilihan pilkada, ya, pilgub, pilpres, nah ini diterapkan adanya simple majority maupun absolute majority. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana perbedaan antara sistem pemilu yang proporsional dengan distrik? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, bahwa dalam konteks proporsional biasanya peranan partai itu kuat sekali. Ya. Sedangkan dalam konteks distrik itu sangat lemah. Distrik itu sangat ditentukan oleh kualitas dari si calon. Sementara dalam konteks proporsional itu sangat ditentukan oleh kuat tidaknya dukungan
masyarakat terhadap partai politik. Kemudian yang kedua, dari distorsi suara. Maksudnya distorsi suara itu adalah suara yang terbuang, yang tidak terkonversi menjadi perwakilan. Ya, nah, ini proporsional itu rendah karena apa? Suara itu nanti akan terus dihitung sampai kemudian mendapatkan kursi. Sementara dalam plurality, distorsi suaranya itu tinggi. Contoh saya tadi, saya 37% itu sudah bisa menjadi wakil rakyat. Artinya, ada suara 63% yang tidak milih saya, itu tidak dihargai. Nah, inilah kelemahan dari plurality atau distrik tadi. Jadi distorsi suara yang terbuang itu tinggi. Bayangkan 37 menang. Ya, sementara yang 63 tidak memilih saya, itu kalah, tidak dihargai sama sekali suaranya. Kemudian kedekatan calon dengan pemilih, proporsional itu lebih rendah. Karena tadi, parpol yang bermain. Tapi kalau dalam sistem plurality, kandidatnya itu memiliki kedekatan dengan pemilih. Ya, itu dalam sistem plurality. Sementara akuntabilitas dalam proporsional itu rendah. Maksudnya akuntabilitas itu pertanggungjawaban si wakil itu dengan rakyatnya itu rendah. Mereka lebih condong patuh kepada partai politik anggota-anggota parlemennya daripada patuh terhadap rakyat. Nah, dalam konteks ini plurality atau distrik itu lebih akuntabel anggota-anggotanya, lebih bertanggung jawab kepada rakyat daripada kepada partai. Kemudian money politics-nya, proporsional itu rendah, sementara plurality itu tinggi. Ya. Kemudian dari sisi kualitas legislatifnya, tidak ada bedanya antara proporsional dengan plurality itu. Nah, saudara-saudara, kita dapat simpulkan kemudian bagaimana relasi antara sistem perwakilan, sistem kepartean, dan sistem pemilu itu. Kecenderungannya, ketika suatu negara memilih sistem perwakilan dengan filosofi mozaik, maka dia akan membentuk sebuah sistem kepartean yang multiparti dan menggunakan sistem yang plurality. Sementara itu, bagi sebuah negara yang dia berkeyakinan bahwa principal agent itu sebagai filosofi pembentukan sistem perwakilan, maka negara itu atau sistem politik itu akan cenderung memiliki biparti atau two plus party system, ya. Dan dia menggunakan sistem pemilu yang plurality atau sistem pemilu yang distrik. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan seperti ini, maka sebenarnya ketika kita ingin merubah wajah demokrasi kita bisa berawal dari merubah cara pandang kita terhadap perwakilan atau merubah sistem kepartean kita atau merubah sistem pemilu kita. Jadi misalkan kalau Indonesia merasa dengan adanya banyak partai ini stabilitas politiknya tidak bagus, maka kita kemudian bisa beralih ke biparti. Dengan cara apa? Merubah sistem pemilunya dulu atau merubah cara pandang kita terhadap perwakilan. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem perwakilan, sistem pemilu, dan sistem kepartean. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.